tangan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Beliau adalah Dr. Fauzan Ali Rashid, menyelesaikan studi S3-nya di Universitas Indonesia. Tepat sekali membahas 1000 nilai dari pesantren karena beliau adalah produk pesantren. Dari pesantren untuk Indonesia, dari Garut untuk Indonesia. Tentu banyak sekali nilai-nilai dari pesantren untuk Indonesia, karena Indonesia adalah milik pesantren, kan gitu Pak Dokter. Perjuangan kemerdekaan itu dikomandani dari pesantren. Bahkan sebelum ada Indonesia, pesantren sudah hidup. Pesantren memberikan saham, memberikan nilai, memberikan sumbangsi yang tak ternilai harganya bagi Indonesia. Lebih lengkapnya lagi nanti akan kita dengarkan sama Pak Dokter. Mangga Pak Fauzan, Pak Kiai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pak Anton yang saya hormati, saya kira menilai kehadiran pesantren di Indonesia memang bangsa kita tidak bisa menafikan ya bahwa peran pesantren cukup besar dalam membentuk NKRI ini. Sekaligus juga membentuk karakter manusia di Indonesia ini. Mungkin akan berbeda perspektifnya, perlu kita bedakan dari bentuk pondoknya ya. Kalau saya alumni pondok pesantren yang salafiyah, yang tradisional, saya di Garut pernah pesantren di pesantren Kiroah Nurul Islam di Leles ya. Pernah pesantren di Al-Hidayah Kadungora, pernah pesantren di Al-Hidayah Tarogong yang belakang Al-Huda itu. Jadi pesantren salafiyah. Saya terdidik ya dalam kehidupan pesantren. Kemudian saya waktu mahasiswa saya pesantren juga di Cikalama. Jadi Cikalama ya sangat salafiyah ya, jadi pakai sarungan, anak sarungan kita ini. Anak sarungan. Nah, saya melihat bahwa ada nilai-nilai yang tersimpan dalam tubuh pesantren yang mungkin melekat dalam kehidupan saya yang hampir 15 tahun tinggal di pondok ya. Pertama saya melihat bahwa pondok pesantren yang saya tinggal di sana itu memberikan nilai untuk nilai kebersamaan yang tidak membedakan antara latar belakang santri yang tidak bahkan saling tolong menolong antar santri. Dia tidak pernah bertanya tentang siapa orang tuanya. Yang ditanya cuma kehadiran kita di tengah pondok. Ini saya kira dalam konteks kebangsaan justru nilai kebersamaan itu yang hari ini cukup riskan. Hari ini cukup mengendur. Orang terjebak pada dunia individualistik, materialistik. Di pondok tidak hidup materialistik, individualistik, hidup bersama. Tidak pernah kita bertanya bawa apa dan itu tidak pernah. Yang kita tanya ya kita hidup pondok, bareng-bareng kita menuntut ilmu. Yang kedua saya melihat itu di pondok itu ada nilai keikhlasan ya. Nilai keikhlasan dari guru-guru kita, dari kiai-kiai kita untuk mendidik anak-anaknya, santri-santrinya. Saya di pondok tidak pernah ada istilah uang pangkal, bayar uang sumbangan, bulanan ataupun tahunan. Saya tidak pernah. Saya datang ke pondok menghadap kiai, mau ikut ngaji saja. Ya, yang itu menurut saya sekarang sudah hilang ya.
ada barokah tersendiri barangkali dalam hidup saya, bahwa keikhlasan seorang guru, keikhlasan seorang kiai untuk membesarkan anak-anaknya, santri-santrinya, itu barangkali membawa berkah bagi santri-santrinya. Kalau sekarang kan lain ya. Kalau sekarang model mungkin ya, mungkin kalau dalam kehidupan sekolah kita semakin bagus semakin mahal. Tapi dulu di pesantren tidak itu. Seorang kiai tidak pernah itu, anak itu bawa makan atau tidak, bahkan makanannya diambil para santri, dia nggak marah. Dia hanya tersenyum. Saya punya pengalaman, misalnya saya ngambil ikan Pak Kiai, misalnya kan. Ketika ketahuan itu, dia nggak marah, dia nggak maki-maki, nggak apa-apa, dia tersenyum saja, dia rela saja. Nah, ini barangkali, dan itu hampir di pesantren Salafiyah itu merasa semua mengalami hal itu. Kita ngambil sampelnya Pak Kiai, ya, sampel ubi ya, ubi singkong ya, singkong Pak Kiai. Nah, kita makan itu ya Pak Kiai cuma tersenyum saja, tidak pernah marah. Jadi ini saya kira yang dididik keikhlasan Pak Kiai untuk apa yang bisa kita ambil dari situ, bahwa pesantren itu betul-betul berkeinginan mencerdaskan anak-anak bangsa tanpa harus ada prasyarat kemampuan materi. Asal mau datang saja, itu luar biasa. Jadi dia tanpa ada bertanya apa-apa. Jadi orang yang ikhlas mencerdaskan kehidupan bangsa itu ya para kiai itu. Kita di sana nanti belajar melugot, belajar ngaji ya. Kalau belajar nanti ada di ilmu falak, kita belajar juga menghitung. Nah, itu tanpa ada tanpa ada embel apa-apa. Ya, tanpa ada embel apa-apa. Dan Pak Kiai tidak banyak tidak banyak meminta apa-apa dan tidak banyak memaksa. Kedua, saya kira yang bisa kita ambil dari itu, dari kehidupan para pesantren itu adalah ada kebebasan belajar itu. Jadi kalau sekarang istilah merdeka belajar merdeka, itu sebenarnya di pesantren sudah lama. Kita tidak pernah dipaksa dipaksa oleh para senior kita itu untuk ikut apapun. Kita tidak disilakan. Kalau saya waktu di pondok di Cikalama itu ada 3 kiai. Satu yang ngajarin alat, satu yang ngajarin fikih, ya, yang satu ngajarin tafsir. Ya. Itu orang boleh memilih. Mau jadi ahli tafsir, ikut ke sana. Mau jadi ahli alat, ya ikutlah ke Mama Enjang sana. Saya ikut di Mama Enjang waktu itu ilmu alat. Ya, ada ilmu fikih. Kiai Sepuh, ikut ke Kiai Sepuh. Jadi kebebasan merdeka belajar itu sebenarnya sudah ada di pondok. Dia bebas memilih keahliannya. Bahkan saya kira tidak ada, ini cuman boleh dikatakan kelemahan atau tidak, tapi kita tidak jam belajar kita itu secara formalnya ya sampai jam 10 malam mulai jam 3 pagi. Tetapi untuk belajar sendiri itu, dokter, untuk belajar sendiri itu kita bisa nggak ikut juga nggak apa-apa. Pak Kiai tidak marah. Oleh karena itu kelemahan pesantren Salafiyah itu adalah ya agak lama, belajar agak lama. Pak Dokter, ada 2 pertanyaan. Tadi ada nilai-nilai keikhlasan di pesantren, betapa sang kiai itu begitu ikhlas gitu ya, karena mengajar atau menjadi guru itu kan bukan profesi tapi kewajiban. Hari ini guru itu dihargai sebagai profesi yang menurut bahasa pesantren itu kan kewajiban. Makanya ada nilai keikhlasan di para muridnya, para santrinya, ada nilai kebersamaan. Nah, bagaimana benturan antara kewajiban bagi umat Islam mengajar itu kan, menjadi kiai itu kan adalah adalah kewajiban, menjadi guru itu adalah kewajiban. Tapi sekarang profesi itu kan dihargai. Bagaimana meluruskan benturan itu? Yang kedua,
ini perihal kemerdekaan belajar ya yang sekarang digagas oleh Mas Nadiem yang kemarin ngomongnya ke Seleo. Yeah. Adakah misalnya penilaian dari Pak Doktor, dari Pak Dekan terhadap strategi bebas belajarnya Pak Nadiem? Jadi dua pertanyaan sekali lagi, bagaimana benturan antara keikhlasan dan profesi, kewajiban dan profesi? Yang kedua, bagaimana penilaian Pak Dekan terhadap strateginya belajar, strateginya kemerdekaan versi Mas Nadiem? Mengapa Pak Dokter? Kalau saya begini ini, kalau soal keikhlasan dan profesi ya, memang karena ini zaman modern ya, zaman modern itu zaman yang sudah orang terprotek oleh bidang-bidangnya ya, dan diprotek sebagai keahliannya. Sebenarnya tidak apa-apa bagian dari melindungi keahlian dia ya. Tapi kan keikhlasan itu soal hati. Jadi Pak, kalau profesi itu soal material, ya biasa saja. Ini soal materi, soal biar orang tidak seenaknya dihargai secara profesional, nilainya tidak apa-apa. Tapi yang ditanamkan di pondok ini soal hati. Jadi kalau dihitung profesi di kita ya, penghargaan profesi itu sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang kita kerjakan. Antara harga dan jasa seorang profesional di kita itu tidak bakalan sebanding. Nah oleh karena itu kalau ngukur terus ke profesi, nilai sebuah profesi, itu justru akan membawa stres gurunya, pengajarnya. Tapi kalau ada landasan keikhlasan hati, bukan karena soal profesi, tapi ini karena keikhlasan hati untuk berkewajiban mengajar, mencerdaskan anak bangsa, ya, membimbing dengan baik. Nah, itu karena itu profesi tidak akan menghalangi, tidak akan menggerutu, tidak akan stres karena tidak ada penghargaan. Karena yang dinilai, yang ditanamkan di pesantren itu, penghargaannya bukan dari materi. Penghargaannya dari amal soleh. Dia menjadi amal soleh. Yang menggajinya bukan profesinya, yang menggajinya Allah yang menggaji. Santri boleh tidak memberikan apa-apa pada kiai, tapi Allah yang memberikan rezekinya. Itu nilai keberadaan Allah di dalam tubuh seorang guru, itulah yang menjadi nilai lebih di pesantren itu. Saya kira saya memang perlu sekarang ini dalam dunia kekiaian ya, biar orang tidak seenak saja dianggap ahli dalam bidang agama. Kalau dianggap profesi ya boleh profesi di situ. Tetapi nilai yang dalam dari profesi, dari kekiaian jangan hilang.